Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Pemirsa Quddus. Oase yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi bersama kami dalam program Oase. Kita lanjutkan tausiah kita hari ini. Jadi tadi muncul sebuah pertanyaan, lalu bagaimana dengan pendidikan adab kita hari ini? Nah, tentu ini pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini menjadi tugas kita bersama, tugas kita semuanya untuk memikul beban peradaban ini, gitu. Dalam Islam, pemirsa, pendidikan itu merupakan sebuah proses panjang yang tujuan akhirnya adalah mengantarkan para generasi muda untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat tanpa meninggalkan kebahagiaan dunia. Kebahagiaan dunia. Jadi seperti slogan dunia di genggamanmu, akhirat di hatimu, yang mana itu bermaksud dalam ajaran Islam itu menghendaki pendidikan yang melahirkan generasi-generasi yang unggul secara intelektual, yaitu pengetahuan, wawasan, keilmuan, dan banyak berbuat amal atau perbuatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya, serta tidak melalaikan atau melupakan moral atau akhlak, sehingga dunia bisa dikuasai oleh para generasi muda tetapi tidak melupakan Tuhannya. Sebagaimana ketiga generasi gemilang yang kami sampaikan di awal itu, mulai dari sahabat Nabi Muhammad SAW, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian Muhammad Al-Fatih. Ketiga generasi ini lahir dari proses pendidikan, dan proses pendidikannya itu pun dimulai dengan penanaman adab, sebagaimana yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, ta'addabu summa ta'allamu. Jadi beradablah kalian sambil sembari kita berilmu. Jadi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke pertanyaan kita bahwa sebenarnya bagaimana pendidikan adab kita hari ini. Jadi bisa kita lihat pemirsa yang ada di rumah, bisa kita lihat seringkali guru-guru itu mengajarkan kebaikan kepada santrinya, kepada anak-anaknya, kepada anak didiknya, tentang bagaimana bekerja keras, bagaimana jadi anak yang berani, kemudian jadi anak yang jujur, kemudian dan jahatnya bersifat curang, dan dikuatkan dengan menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Tetapi ajaran nilai-nilai tersebut kita melihat hanya sebatas pengetahuan di atas kertas dan hafalan yang wajib dipelajari. Jadi mereka ini kurang mengaplikasikan sifat-sifat baik tersebut dalam keseharian mereka. Maka penting sekali ini adab itu harus dibarengi dengan ilmu, karena kita butuh implementasi, kita perlu untuk memberikan contoh terbaik bahwa generasi-generasi gemilang itu akan lahir dengan adab yang selalu dibarengi dengan ilmu. Makanya kami sampaikan bahwa al-adab fokol ilmi itu hanya berlaku untuk mereka yang belajar. Yang tak belajar tidak berlaku itu, gitu. Jadi permasalahan ini kita sering dapat, permasalahan ini sebenarnya bisa kita atasi semuanya dengan bagaimana kita melakukan penanaman adab, seperti apa yang generasi-generasi gemilang yang kami sampaikan di awal, dari generasi sahabat sampai generasi Salahuddin Al-Ayyubi, bahkan sampai generasi Muhammad Al-Fatih, semua adalah memulai proses pendidikan dengan penanaman adab, gitu. Jadi yang dikontrol itu sebenarnya tidak hanya dari guru, tetapi orang tua juga harus ikut ambil peran yang sangat besar dalam pendidikan adab ini, karena sebagai kontrol di rumah, karena yang paling dekat itu adalah orang tuanya yang di rumah, gitu. Jadi adab ini sesuatu yang harus kita selalu tekankan, baik di rumah, di masyarakat, bahkan di sekolah sekalipun. Bahkan harusnya pemerintah itu bisa mendukung program dari pendidikan adab ini, gitu. Pertanyaannya muncul, kenapa harus pendidikan adab? Jadi dalam sudut pandang agama Islam, pemirsa wasing insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa pendidikan adab itu bukanlah perkara biasa, melainkan hal yang sangat penting sebelum menuntut ilmu.
Jadi ada slogan pelajarilah adab sebelum menuntut ilmu, tuntutlah ilmu sebelum beramal. Ini sama halnya dengan yang kami sampaikan di awal juga, al-adab fauqal ilmu. Karena dalam melaksanakan adab sebelum menuntut ilmu itu kita akan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu itu bisa kita pelajari, kemudian kita implementasikan, kemudian bermanfaat untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Bahkan adab ini pemirsa, ini merupakan salah satu inti dari ajaran Islam. Begitu pentingnya sehingga para ulama sampai menyusun kitab khusus yang membahas tentang adab. Jadi pemirsa was yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adab ini memiliki arti kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti. Kemudian bagaimana kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sebagaimana adab itu adalah dengan mendisiplinkan jiwa, jiwa dan pikiran kita. Jadi adab yaitu adalah pengenalan, pengenalan dan pengakuan kita terhadap realitas bahwasanya ilmu dan segala sesuatu yang terdiri dari susunan yang sesuai dengan kategori-kategori dan tingkatan-tingkatannya. Jadi sebagai seseorang yang mempunyai tempatnya masing-masing dalam kaitannya dengan realita itu, maka dengan kapasitas itu serta potensi-potensi yang harus kita manfaatkan, yaitu potensi fisik, potensi intelektual, posisi spiritual, maka itulah sebenarnya yang akan melahirkan generasi-generasi gemilang. Maka itulah sebabnya kenapa generasi sahabat Nabi Muhammad SAW, kenapa generasi Salahuddin Al-Ayyubi, kenapa generasi Muhammad Al-Fatih yang usianya juga masih muda di usia 22 tahun mampu membebaskan Konstantinopel, itu juga karena mereka lahir dari proses-proses pendidikan. Yang dimana proses pendidikan itu semua juga berawal dari apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana yang disampaikan juga Umar bin Khattab, yaitu ta'addabu summa ta'allam. Jadi beradablah kalian lalu kemudian berilmu. Jadi cara Rasul mengajarkan mengenai adab itu kepada generasi muda, itu beliau dengan memberikan contoh, memberikan teladan. Laqad kana lakum fi Rasulullah, telah ada dalam diri Rasulullah uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Maka Rasulullah SAW adalah contoh terbaik untuk kita, contoh sebagai teladan kita dalam kehidupan kita. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW itu berhasil membangun peradaban Islam di Madinah karena Rasulullah SAW itu tidak hanya menyampaikan ilmu itu, tapi beliau memberikan contoh-contoh yang baik. Jadi pemirsa was yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik.